Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini, hari Jumat terakhir di Ramadan 1446 Hijriah. Semoga semuanya semangat ya. Meskipun kalau saya tidak begitu gimana ya, rasanya gimana gitu teman-teman kalau saya merasakan. Kenapa? Karena ya kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan seperti itu. Gembira ya harus gembira karena sebentar lagi lebaran gitu ya. Tapi sedih juga sedih gitu. Gimana ya? Kita kalau ada Ramadan itu kita dengar suara bacaan lantunan Al-Qur'an di malam hari, surau-surau rame kayak gitu ya, musola-musola rame, terus kemudian banyak orang berkumpul-kumpul gitu ya. Sholat jamaah itu lebih semarak, apalagi kalau sholat isya itu dilanjutkan dengan tarawih itu yang berkumpul gitu. Baik, terus kemudian ada buka puasa, ada banyak para pedagang yang jual, itu ada suasana yang seperti itu akan pergi kayak gitu ya dengan kepergian Ramadan. Dan ya antara senang dan agak sedih gitu ya dengan kepergian Ramadan dan datangnya Syawal seperti itu ya. Dan kita juga belum tahu gimana dengan amal-amal kita, diterima nggak oleh Allah ya gitu. Terus ke depan kita mulai lagi dengan Ramadan apa enggak, kita sudah optimal apa enggak, jadi campur aduk lah kayak gitu ya. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dikeluarkan dari Ramadan ini kayak gitu ya, menjadi hamba yang bertakwa sebagaimana tujuan diperintahkannya berpuasa dalam Quran surah Al-Baqarah 183 seperti itu ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman rahimakumullah, hari ini adalah materi terakhir untuk kajian online Ramadan 1446 Hijriah dengan materi di sini ada kebaikan. Dan hari ini kisahnya adalah kisahnya Umar bin Abdul Aziz kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah bisa dibuka yang punya bukunya miliknya Najwa Hussein Abdul Aziz ya, di halaman 17 kayak gitu ya. Tapi di situ ya judulnya sifat adil adalah syarat utama seorang raja gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kisahnya tentang Umar bin Abdul Aziz kayak gitu, dan saya lebih suka ngambil judul itu kayak gitu aja. Jadi memang beliau Umar bin Abdul Aziz ini semua ya teman-teman ya, kisahnya beliau adalah memang memiliki sifat adil kayak gitu ya. Makanya Najwa Hussein Abdul Aziz mengambil judul ini kayak gitu ya, sifat adil adalah syarat utama seorang raja gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicitnya Umar bin Khattab. Teman-teman kalau yang kajian 30 pesan takwa itu pernah bahas tentang kisah pernikahan anak pedagang susu dapat menikah dengan anaknya khalifah itu ya. Ini ya salah satu keturunannya gitu ya. Jadi kan waktu itu anaknya Asim bin Umar bin Khattab itu kan menikah dengan anaknya seorang pedagang susu kayak gitu. Terus kemudian dari situ kan nanti lahir Laila bin Asim kayak gitu. Terus kemudian Laila itu nanti menikah kayak gitu dengan Abdul Aziz kayak gitu, gubernur Mesir ya, insya Allah ya Abdul Aziz ini. Terus kemudian nanti melahirkan anak namanya Umar bin Abdul Aziz kayak gitu. Jadi
Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicitnya Umar bin Khattab kayak gitu. Jadi doanya Umar bin Khattab itu dikabulkan oleh Allah kayak gitu ya. Jadi kan waktu itu Umar bin Khattab mendoakan bahwasanya Umar melihat ada keberkahan pada wanita anak penjual susu itu kayak gitu loh ya, dan nanti akan melahirkan anak-anak yang diberkahi. Dan benar, salah satunya adalah ini Umar bin Abdul Aziz kayak gitu, yang dimana Umar bin Abdul Aziz ini kayak gitu ya, beliau itu dimasukkan ke urutan nomor 5 termasuk dari para khalifah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kan Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4, mulai dari Abu Bakar Rasyidi, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kelima adalah yang dimasukkan termasuk ke khalifah yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, yang adil, yang suhud, itu adalah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab seperti itu. Nah, jadi kisah ini teman-teman ya sangat penting sekali untuk disimak kayak gitu ya, bagi khususnya itu ya bagi para pemimpin, dan ternyata kita semua adalah pemimpin. Saya adalah pemimpin atas diri saya sendiri, teman-teman juga pemimpin atas diri teman-teman sendiri. Dan kalau memegang amanah, misalnya kepala keluarga, dia pemimpin keluarganya, kalau dia kepala desa, pemimpin desanya, kalau dia bupati, pemimpin daerah kabupatennya, kalau dia adalah gubernur, pemimpin bagi wilayah provinsinya, dan kalau dia presiden adalah pemimpin bagi negara yang dia pimpin seperti itu. Dan penting kayak gitu untuk kemudian mengetahui kisahnya Umar bin Abdul Aziz ini kayak gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dia hidup di masa Bani Umayyah kayak gitu ya. Jadi Bani Umayyah itu dibangun kekhilafahan Umayyah kayak gitu ya. Kekhilafahan Umayyah ini dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kayak gitu. Jadi Muawiyah dulu itu kan awalnya bersitegang kayak gitu ya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kayak gitu. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib itu kan wafat syahid, dibunuh oleh seorang Khawarij kayak gitu. Terus kemudian akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini dia menjadi khalifah, kemudian dari situlah kemudian turun temurun kayak gitu ya, kekhilafahan itu di bawah anak turunannya dia, kemudian ya muncullah kemudian kekhilafahan Umayyah kayak gitu ya, Bani Umayyah, jadi anak keturunan dia kayak gitu yang kemudian menjadi khalifah yang memimpin kekhilafahan pada waktu itu. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz ini kayak gitu ya, dia kan di awalnya sebelum Umar bin Abdul Aziz ini yang memimpin kekhilafahan itu adalah Sulaiman bin Abdul Malik kayak gitu. Jadi dari keturunannya Abdul Malik kayak gitu. Tapi ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini mau wafat kayak gitu, anak-anak dia itu masih kecil teman-teman ya. Maksudnya belum pas untuk kemudian memimpin kekhilafahan kayak gitu. Memimpin kekhilafahan itu nama negara dalam Islam ya. Jadi negara dalam Islam itu namanya khilafah kayak gitu. Nah, terus kemudian karena belum pas kayak gitu ya, jadi dia punya seorang ulama penasihat yaitu namanya Roja bin Haywah kayak gitu ya. Nanti bisa dibaca kisahnya ini dalam kisah para tabiin kayak gitu ya. Jadi Roja ini salah satu tabiin kayak gitu. Masya Allah ya, kisah beliau dan para tabiin yang lainnya itu benar-benar pas kayak gitu kalau kita jadikan sebagai buku rujukan untuk kemudian mendidik pikiran dan perasaan kita untuk menjadi generasi yang ya bisa meneladani para sahabat tabiin kayak gitu ya, dengan membaca kisah-kisah para tabiin itu kayak gitu ya, atau kemudian nanti baca kisah-kisah para sahabat kayak gitu. Jadi dari situ, habis itu Sulaiman bin Abdul Malik tadi itu membuat surat wasiat kayak gitu. Akhirnya dalam surat wasiatnya itu diwasiatkan supaya setelah beliau wafat itu kekhilafahan dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz kayak gitu ya. Terus kemudian ya benar kayak gitu, setelah wafat akhirnya wasiatnya Sulaiman bin Abdul Malik ini ditunaikan kayak itu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ini dibaiat dan kemudian dia menjadi khalifah. Saat menerima bait itu yang diucapkan oleh
mendengar berita kalau dia diangkat menjadi seorang khalifah, itu Umar bin Abdul Aziz itu langsung mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia menganggap kekuasaan itu sebagai ujian kayak gitu ya. Jadi beliau mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian bergembira, berfoya-foya atau kemudian pesta kemenangan telah terpilih kayak gitu. Yang pada umumnya kita lihat di sistem demokrasi yang saat ini ya kayak gitu. Dimana kalau habis pemilu diumumkan menang itu kan biasanya ada pesta senang-senang kayak gitu ya. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz enggak, itu menganggap sebagai ujian, dia langsung mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena berat memang teman-teman ya. Kalau mengetahui sebenarnya manusia orang beriman itu gak mau ya menerima amanah sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin sebuah negara yang meliputi banyak sekali rakyat kayak gitu ya. Karena tanggung jawabnya sangat berat kayak gitu ya, kecuali bagi hamba-hamba yang terpilih kayak gitu ya, ditunjuki oleh Allah sebagaimana para khulafaur rasyidin seperti itu. Itu pun akhir-akhir kehidupan mereka, padahal mereka semua sudah diridhai oleh Allah, mulai dari Umar bin Khattab, kayak kemudian Utsman bin Affan, terus kemudian Ali bin Abi Thalib itu kan wafatnya, yang Umar itu ditikam beberapa waktu kemudian meninggal, terus kemudian yang Utsman juga gitu dibunuh, kemudian yang Ali bin Abi Thalib juga dibunuh seperti itu ya. Jadi Masya Allah ya, akhir kehidupan dari orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, teman-teman lanjut lagi ya ke kisahnya Umar bin Abdul Aziz kayak gitu ya. Jadi dikisahkan dalam bukunya Najwa Husain Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang kelima yang terkenal dengan sifat adil dan zuhud ya terhadap dunia. Seperti yang saya sebutkan tadi itu ya, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Abdul Aziz seperti itu ya. Karena begitu adilnya beliau dalam memimpin pada masanya ya. Pada masanya itu ada seekor serigala yang digembalakan bersama-sama dengan domba-domba yang tidak pernah menyerang dan memangsa domba-domba itu. Nah, ini loh teman-teman keajaibannya ya tuh. Jadi sifat adil seorang pemimpin itu nanti saat di padang mahsyar penghisapan kayak gitu ya, itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala langsung teman-teman ya. Jadi ada hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah SAW itu bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah kayak gitu. Siapa aja 7 golongan itu? 1, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin adil itu nomor 1 dalam hadisnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid kayak gitu. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan untuk berzina, tetapi dia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang memberi sedekah tetapi dia merahasiakannya seolah-olah tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kirinya. Yang ketujuh, seorang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Masya Allah teman-teman. Ya, ini para pemimpin semoga terinspirasi, tersemangati dengan mendengarkan hadis Rasulullah tadi itu untuk kemudian menjadi pemimpin yang adil, ya menegakkan hukum, para hakim-hakim kayak gitu ya, pemimpin para hakim dan sebagainya. Ya, mulai dari pemimpin diri kita sendiri sampai kepemimpinan negara kayak gitu ya, adil kayak gitu. Nah, jadi kalau kemudian adil kayak gitu ya, kemudian diikuti dengan suhud juga Umar bin Abdul Aziz ini, maka wajar kalau kemudian dia dicintai rakyatnya dan juga mencintai rakyatnya. Katanya Rasulullah, sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu, kalau kita, ini secara makna aja ya teman-teman yang saya sampaikan hadisnya, apabila kita itu ingin dicintai oleh manusia kayak gitu, maka suhudlah atas dunia kayak gitu. Dan ternyata Umar bin Abdul Aziz juga demikian, dia suhud kayak gitu ya, dia terhadap dunia tidak menaruhnya di dalam hatinya kayak gitu ya.
sehingga dia dicintai oleh rakyatnya dan rakyatnya juga mencintainya, hingga keberkahan itu terlimpah ya di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sebelumnya menjadi gubernur Madinah kayak gitu ya, sebelum menjadi khalifah kayak gitu. Sampai-sampai keberkahannya itu pada binatang kayak gitu. Serigala itu kalau tahu domba pernah dimakan, teman-teman. Tapi ini di masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu enggak begitu ya. Jadi serigala yang digembalakan bersama-sama domba itu, mereka tidak saling menyerang dan juga si serigala yang tidak memakan domba kayak gitu loh. Jadi dulu terbiasa ya mengembalakan kambing itu dibawa keluar, mengembalakan domba itu dibawa ke padang rumput untuk kemudian mereka merumput. Jadi pemiliknya itu, pengembalanya itu ya mengembalakan kayak gitu ya, mengawasinya kayak gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa kayak gitu ya, kalau ada yang berserangan saling didamaikan dan sebagainya kayak gitu. Jadi tidak seperti kalau di masyarakat kita kan umumnya kambingnya atau dombanya itu dimasukkan kandang ya, akhirnya kambingnya itu diam aja, orang kita yang pemiliknya yang capek lelah cari rumput ke sawah, ke ladang, kemudian diperinggul kayak gitu. Kalau dulu digembalakan, jadi kambing-kambingnya dikeluarkan dari kandang-kandangnya kemudian dibawa ke padang rumput untuk kemudian merumput di situ kayak gitu. Jadi ya ibarat seorang pemimpin itu juga begitu ya, dia juga ibaratnya juga seperti pengembala kayak gitu ya, cuma yang diurus itu adalah manusia kayak gitu, yang dia punya akal, punya nafsu, punya keinginan kayak gitu ya, sehingga mungkin tidak semudah dengan hewan kayak gitu ya. Kalau manusia dia bisa menyangkal misalkan kalau ada perintah kayak gitu. Kalau hewan karena dia nggak berakal, dipukul gitu aja udah langsung manut sama pemiliknya kayak gitu ya. Jadi keberkahan si Umar bin Abdul Aziz itu sampai sebegitunya. Kalau sekarang bagaimana? Mungkin bisa jadi introspeksi diri ya. Kalau sekarang banyak kejahatan, manusia aja saling serang, apalagi binatang kayak gitu ya. Ya saling menyakiti, saling membunuh, ada yang menjamret, ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang kemudian berkelahi, ada yang kemudian tawuran, ada yang bentrokan, ya dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau dari kisahnya Umar bin Abdul Aziz bisa introspeksi diri, bagaimana pemimpin, mungkinkah kayak gitu ya ada ketidakadilan yang telah terjadi di negeri ini kayak gitu ya. Itu kalau skup negara. Kalau misalkan skup keluarga, kok anak selalu berantem, mungkinkah ada ketidakadilan yang diberlakukan oleh orang tua kayak gitu. Jadi bisa untuk menjadi introspeksi diri kayak gitu. Nah, teman-teman lanjut ke kisahnya Umar bin Abdul Aziz lagi ya. Pada suatu hari ada orang soleh yang tengah lewat di tempat penggembalaan domba tersebut. Ketika itu serigala tersebut tengah berjalan dengan para domba. Melihat pemandangan ini, orang tersebut sangat kaget. Ajaib ini, kayak gitu. Kok bisa serigala bisa rukun sama domba kayak gitu? Nggak dimakan, dombanya berjalan bareng-barengan kayak gitu ya. Maka si orang soleh yang lewat tadi itu langsung manggil si penggembalanya kayak gitu. Enaknya ngomong, hei sini penggembala kayak gitu. Aku ingin tahu kayak gitu ya. Ya. Kemudian si orang soleh itu setelah manggil si penggembala itu minta penjelasan tentang pemandangan aneh yang tengah ia saksikan gitu. Kemudian setelah itu si penggembala itu menjelaskan kayak gitu ya. Wahai saudara, sesungguhnya yang sedang kamu saksikan di hadapanmu adalah tanda kemuliaan dan keadilan khalifah kayak gitu. Jadi itu jawaban si penggembala itu ya, bahwasanya rukunnya si serigala sama domba tadi itu adalah tanda kemuliaan dan keadilannya khalifah, di mana waktu itu khalifahnya adalah, pemimpinnya adalah Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukmininnya itu adalah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab kayak itu. Insya Allah ya, jadi benar-benar doanya Umar bin Khattab
Kabul akan melahirkan keturunan yang diberkahi, salah satunya ya ini cucitnya sendiri yaitu Umar bin Abdul Aziz kayak itu. Dan dalam kekhilafan dia, kepemimpinan dia, Umar bin Abdul Aziz ini hanya 3 tahun teman-teman, ya sekitar 3 tahunan ya menjadi seorang khalifah itu. Tapi selama masa itu ya keberkahan, kesejahteraan itu dirasakan oleh seluruh rakyat ya. Jadi persis yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 69 insyaallah ya. Saya bukakan ayatnya ya teman-teman ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan ayat 96, bukan 69, kebalik ya teman-teman ya. Ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya, nah inilah yang terjadi di masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Ya, Allah melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi kayak gitu di masa kekhilafan dia, kayak itu kepemimpinan dia kayak itu. Kenapa? Karena di situ mulai dari pemimpinnya yang adil dan suhud, rakyatnya juga beriman dan bertakwa seperti itu ya. Akhirnya Allah melimpahkan keberkahannya dari langit dan bumi. Kelanjutan arti dari ayat tadi itu, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan kayak itu. Kalau mendustakan itu berarti mengingkarinya, meninggalkan ayat-ayatnya kayak gitu. Ya akhirnya ya kebalikannya dari negeri yang diberkahi ya. Jadi banyak sekali terjadi permasalahan kayak gitu ya, pertengkaran, persengketaan kayak itu, baik di kalangan rakyatnya maupun bahkan di kalangan binatang ataupun makhluk yang lainnya kayak gitu. Nah, masih lanjut lagi di kisahnya Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, kemudian beberapa bulan setelah itu, ya setelah pertemuannya si orang soleh tadi itu dengan si penggembala kambing tadi itu, beberapa bulan kemudian di pagi hari dia itu melewati lagi tempat penggembalaan domba tersebut. Jadi selang beberapa bulan gitu dia balik lagi lewat jalan ke situ. Ia saksikan beda teman-teman dengan yang disaksikan di waktu awal ketika lewat jalan itu Pak itu. Apa yang dia lihat? Dia kaget teman-teman. Ternyata yang dia lihat adalah serigala memangsa salah satu domba. Innalillahi, ya Allah, apa yang terjadi? Dia kaget kayak gitu ya. Maka orang saleh ini berteriak, demi Allah, khalifah yang memiliki sifat suhud itu telah meninggal dunia. Itu teriakan dia tuh spontanitas itu dia teriak begitu. Demi Allah, khalifah yang memiliki sifat suhud itu telah meninggal dunia. Dan apakah betul demikian? Ternyata Umar bin Abdul Aziz memang telah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya jadi ikut kisah ini kayak gitu ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ya teman-teman ya, usianya itu 37 tahun loh wafatnya itu. Masih muda kayak itu ya. Lebih muda beliau daripada saya kayak gitu ya, dibandingkan usia saya sekarang loh ya. Masya Allah ya, beliau wafat dan ternyata ketika beliau telah wafat terangkatlah keberkahan, kemuliaan yang telah Allah berikan ke negeri itu, sampai kemudian si serigala itu memangsa domba kayak gitu, dimana awalnya itu berkah dari langit yang bumi ya, itu sampai serigala aja tidak memakan domba, dia bersama-sama berjalan bersama, merumput bersama, itu berubah drastis jadi serigala memangsa
memaksa domba kayak gitu. Masya Allah. Dan dengan demikian selesai pula ya kisah dari Umar bin Abdul Aziz untuk seri yang ini kayak gitu, karena banyak sekali sebenarnya kisah-kisah dari Umar bin Abdul Aziz ini teman-teman ya. Ya berarti ya sampai di sini kisahnya kayak gitu. Nah, lantas kebaikan apa yang bisa kita petik dari kisahnya Umar bin Abdul Aziz kayak gitu? Jadi kisah ini itu dari awal sudah mengajarkan kita untuk memiliki sifat adil baik pada diri kita sendiri. Nanti bisa dibuka dalam Quran surah An-Nisa ayat 135. Teman-teman buka sendiri ya ayatnya ya. Ini waktunya tinggal sedikit sekali kayak gitu. Terus kemudian kita juga harus berusaha suhud, tidak tamak, tidak rakus kayak gitu dengan hal dunia kayak gitu ya. Sekebutuhan kita. Kalau memang oleh Allah ditakdirkan banyak rizki kayak gitu ya, maka janganlah harta itu ditaruh di dalam hati kayak gitu, sehingga kita tidak buta, tidak dibutakan sebagaimana kisah yang kemarin itu yang korun itu tidak seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik kayak gitu. Terus berikutnya kebaikan yang bisa kita petik apa? Kebaikan berikutnya kita petik adalah khususnya bagi para pemimpin ya, yaitu perintah untuk kemudian memberikan amanah kepada yang berhak dan juga menetapkan hukum dengan adil seperti itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz kayak gitu. Sebagaimana dalam slide itu teman-teman ada Quran surah An-Nisa ayat 58. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira." Shadaqallahul 'adzim. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kalian antu adul amanati untuk memberikan amanah ila ahliha kepada yang berhak, ila ahliha kepada yang berhak menerimanya kayak gitu. Jadi ayat ini ya teman-teman, dalam Quran Cordoba yang saya miliki di situ ada tafsirnya Jalalain ya. Di situ ada sebab nusul dari ayat ini kayak gitu ya. Di situ diterangkan ayat ini turun berkenaan dengan Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib kayak gitu ya. Di mana beliau itu meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Tolhah al-Hajabi secara paksa kayak gitu, karena Rasulullah ingin masuk ke Ka'bah kayak gitu. Waktu itu adalah dalam peristiwa Fathul Mekah. Jadi Mekah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah dan Rasulullah ingin masuk Ka'bah, dan Ka'bah waktu itu dijaga ada juru kuncinya kayak gitu, dan kuncinya itu dipegang oleh Utsman bin Tolhah al-Hajabi kayak gitu. Setelah mendapatkan kunci itu Rasulullah masuk, terus kemudian Rasulullah meminta kepada Ali untuk mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Tolhah tadi itu ya. Utsman kaget, dia kira kuncinya akan diminta Rasulullah seterusnya kayak gitu loh. Kenapa? Karena Mekah kan sudah taklukkan kayak gitu, sedangkan Utsman bin Tolhah al-Hajabi ini belum mengimani Rasulullah kayak gitu loh, belum mengimani Rasulullah sebagai seorang Rasul dan belum mengimani Islam sebagai agama yang hak kayak gitu. Setelah dikembalikan kunci itu, Ali radhiyallahu anhu itu berkata, kunci ini untuk kamu selamanya, ini untukmu selamanya. Maksudnya amanah menjadi juru kunci Ka'bah itu untuk kamu selamanya kayak gitu. Utsman bin Tolhah itu kaget, loh kok bisa ya? Padahal ini Makkah udah ditaklukkan oleh Muhammad SAW kayak gitu. Kok masih aku disuruh jadi juru kuncinya gitu? Itu bisa enaknya ngomong kayak gitu ya. Terus kemudian setelah kejadian itu si Utsman bin Tolhah al-Hajabi itu langsung beriman, langsung masuk Islam melihat kemuliaan keagungan Rasulullah SAW. Nah setelah itu ya, nah kemudian amanah juri kunci tadi, kunci Ka'bah tadi itu dipegang oleh Utsman
bin Tolha Al-Ajabi, dan ketika dia akan wafat, kunci itu diserahkan kepada Saibah, dan seterusnya keturunannya Baina Saibah itulah yang kemudian menjadi memegang kunci dari Ka'bah. Teman-teman masih ingat yang kisah awal-awal itu yang dikabulkannya doa seorang budak itu loh teman-teman? Itu kan ada yang masuk ke pintu, salah satu pintu Mekah itu adalah kan pintu Saibah. Nah, ini kisahnya, jadi masih berkaitan kayak gitu ya. Semoga teman-teman masih ingat terkait dengan itu kayak gitu ya. Jadi itu diserahkan kepada ahlinya. Jadi kalau seperti Umar bin Khattab itu ahlinya ya, untuk kemudian berhak Umar bin Abdul Aziz maksudnya ya, ahlinya untuk kemudian menjadi seorang pemimpin seperti itu, sehingga memiliki sifat adil, amanah kayak gitu ya ketika menjadi pemimpin kayak gitu. Terus kemudian dalam ayat ini kelanjutannya tadi sampai mana, ila ahliha ya. Wa idza hakamtum, dan jika kalian itu hakamtum menghukumi bainan nas di antara manusia, antahkumu, hendaklah kalian itu menghukumi bila adil, dengan adil kayak gitu ya, sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz kayak gitu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam Al-Qur'an Qudubah juga dijelaskan bahwasanya menurut Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Syahr bin Husaid, sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para pemimpin atau para penguasa, yaitu orang-orang yang memerintah di antara manusia kayak gitu ya. Jadi untuk menghukumi di antara manusia dengan hukum yang adil kayak gitu. Terus kemudian lanjutnya, innallaha, sungguhnya Allah, ni'ma ya, sebaik-baik, yaitukum, pemberi nasihat kepada kalian bi, dengannya kayak gitu. Innallaha kana sami'an basyira, sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat kayak itu ya. Jadi itu diantara teman-teman kebaikan yang bisa kita petik dari kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Semoga para pemimpin ya, kita sendiri ya, atas diri kita sendiri, atas keluarga kita, dan juga para pemimpin negeri, pemimpin penguasa negara kayak gitu ya, itu bisa meneladani sifat-sifat dari Umar bin Abdul Aziz maupun Khulafaur Rasyidin yang lainnya kayak gitu ya, sehingga menjadi sebuah negeri yang diberkahi. Dan ternyata sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 tadi teman-teman, untuk menjadi negeri yang diberkahi itu tidak cukup dengan pemimpinnya juga, tapi juga harus disokong dengan rakyatnya yang beriman dan bertakwa. Jadi semuanya beriman, bertakwa, dan ditegakkan hukum secara adil seperti itu ya. Insya Allah demikian kajian online Ramadan 1446 Hijriah hari ini, dan kita hari ini adalah hari terakhir ya kayak gitu ya teman-teman untuk kajian online Ramadan 1446 Hijriah kayak gitu. Dan teman-teman rahimakumullah, mari kita akhiri kajian online Ramadan 1446 Hijriah hari ini dengan doa bersama kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Afu ya Ghafar ya Sami'u du'a ya mujibas sailin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, selama saya mengisi kajian online Ramadan 1446 Hijriah, apabila ada salah kata atau kemudian ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan ya. Dan semoga Allah menyampaikan kita kepada 1 Syawal 1446 Hijriah dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih dan tercatat dalam catatan Allah sebagai hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah kelirunya itu kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan semoga kita ketemu di kajian online dalam bahasan yang lainnya insya Allah. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.